Oh, kenapa kaget aku? Sampai kaget aku ya. Ngamun wae. Loh, aku delok rumput-rumput bergoyang ngono nih. Hah, lapo? Kayak lagu iku, rumput bergoyang. Dulur, kok mana? Neng jagongan orang tua aku tak supre. Aku ning sini. Nah, dia neng ndi neng? Iki waterfront. Waterfront, kayak pinggir kali lah ceritanya ngono ya. Pinggir kali selain Inggrisnya waterfront. Keren ya. Di daerah Alexandria, Old Town. Old Town. Tetep dalam rangka kerja toko omah dulu dia Ade. Ya lek iso ya ngonconi sampean ketemu ngene iki tapi tetep menjaga jarak ya toh. Kalau kita lihat angkanya di Amerika Serikat ini mundake wis sampai 200.000 orang meninggal iku ya. meninggal. Heeh. Dan diperkirakan jare ini ono perkiraan modal sasti kuning. Akhir tahun iki jarak sampai 400-an lho. Oh, lu. Iya iku. Nah, memang kalau dilihat PSBB atau social distancing di Amerika Serikat sendiri sudah kembali seperti biasa Nah, ya, itulah. Cak ya. Memang podo, mungkin sama Indonesia kasusnya ya. Begitu dibuka, begitu dilepas sedikit itu mak biak metu kabeh terus kadang-kadang lali atau gampang no. Wes ngene ngomong-ngomong aku wingi cek dolan teko New Orleans wingi. Aku kan ora nyang Orleans tok iku. Tapi nang negara nang kutha liyane jare Baton Rouge sak jam teko Nola iku. Ibu kotane ya. Ibu kotane Baton Rouge itu ibu kotane negara bagian Louisiana. Aku ketemu barek diaspora Indonesia pasangan pasutri ya, pasangan suami istri iki sing dadi dosen nang Louisiana State University. Nemokno varietas pari sing kandungan proteine kuning dhuwur. Ketimbang protein pari liyane. Dadi luwih apik, kandungan glone rada rendah, karbone rada rendah iki. Oh, iya. Ditantek dulur. Inilah varietas padi Frontier yang ditanam di sawah negara bagian Louisiana. Jenis padi ini mengandung protein yang lebih tinggi dari padi biasa. Dan penemunya pasangan suami istri asal Indonesia, Heri dan Ida Utomo. Kandungan protein pada umumnya di rice yang ada ini itu sekitar 6-7%. Sedangkan yang kita kembangkan di sini yang sudah menjadi commercial product sekarang itu antara 10-10,5%. Jadi meningkat sekitar 55-60%. Mereka berdua adalah dosen Fakultas Pertanian Louisiana State University, sebuah universitas negeri terbesar di negara bagian Louisiana dengan 35.000 mahasiswa. Menurut Heri, varietas padi Frontier ini dikembangkan dengan teknik mutasi selama 3 tahun dan cikal bakalnya dilepas tahun 2017. Frontier, kata Heri, merupakan temuan padi berprotein tinggi pertama di dunia yang sudah dipasarkan secara komersial. Begitu penemuan kita dapatkan, establish, sudah diuji, cocok semuanya, kita patenkan, kita registerkan, kita rilis, sehingga semuanya formal, dan dari paten itulah kemudian kita tawarkan kepada perusahaan yang mau, dan ada 2 perusahaan yang memasarkan ini. Di Amerika bagian utara, Frontier dipasarkan dengan nama Cahokia Rice dan Prairie Acadian Rice di Amerika bagian selatan. Selain paten dari Frontier, Heri yang datang ke Amerika tahun 2006 ini juga mengantongi 6 paten lainnya yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pertanian. Pencapaian akademis ini tidak lepas dari peran istri yang menjadi partner penelitian dalam penemuan padi Frontier. Prof. Heri dan saya itu membawa komponen-komponen yang sangat berbeda yang diperlukan untuk menghasilkan high protein rice ini. Misalnya Prof. Heri itu bidangnya genomics dan marker assisted breeding, dan beliau juga yang memegang di lapangannya nanti. Sebaliknya saya yang melakukan mutational breedingnya atau tissue culture selama belum sampai ke lapangan. Jadi Prof. Heri memerlukan bidang saya memerlukan bidang Prof. Heri, dan kalau kita melihat ke depannya bahwa ini sesuatu yang akan besar hasilnya, itu kita akan terus semangat kerja, nggak sempat mikir yang lain-lainnya. Dengan paten-paten yang telah didapatkannya, apakah 2 diaspora Indonesia ini lantas menjadi dosen yang kaya? Bagian dari profit yang dihasilkan dari licensing ini itu tentu dibagi-bagi. 60% kembali ke LSU. Kemudian 40% itu dibagi di dalam beberapa bagian termasuk para inventornya. Meski varietas padi yang mereka temukan tidak cocok untuk ditanam di Indonesia dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki,
Heri Utomo membuka diri untuk bekerja sama dengan Indonesia mengembangkan padi berprotein tinggi. Dari Baton Rouge, Luciana, Supriyono dan Alam Burhanan, VOA. Nah, dulu kita masih punya cerita lain lagi tentang diaspora di Indonesia, tapi setelah neseng. Sing sejegi. Lho Cak, jembatane nyebrang kono nang Maryland. Oh, mari kan kono pisan ya. Heeh. Oh, nah Ning, oh diaspora emang ya kipae norno, ya. Kipae iki nek kene ana sing tukang nyapu, dadi pelayan restoran, ana sing nang kantoran, nek teknologi ya ana sing biasa wae, sing sugih ki ya ono. Sing Iya, sengsara ya merepresentasikan demografi Amerika lah ya, Cak ya. Apalagi di sini karena bukan negaranya sendiri ya, Cak ya. Status kewarganegaraan itu memang sangat berpengaruh. Bener. Terutama kalau misalnya yang bekerja tidak dengan surat-surat yang sesuai. Itu memang agak berat ya, agak Cak. berat, meskipun ya akeh juga dulur sing nek kene warga Indonesia sing misalkan gak surat kuwi ora diuber-uber lah nek kene. Jadi tetap kerja iso ngumpulne duit nang dikirim nang Indonesia, iso nyewa omah cuman ya deg-degan kadang-kadang ya. Nah, salah satu tempat yang paling banyak diaspora Indonesianya adalah di New York. Biasanya iku mahasiswa iku ya biasanya kuliah iku sering nyari nang New York, Cak. Mergo Kotanya gede, kesempatannya juga lebih banyak gitu kan. Nah, salah satunya itu ada mahasiswa dari yang sekolah di Columbia University. Salah satu sekolah sing apik lah ya di Amerika iku dapat duit sokongan dana untuk buka startup sebanyak 20.000 US dollar, Cak. Wah, sekitar kira-kira ku ya 300 jutaan. 300 jutaan lah ya. Terus tinggal apa dengan mana apa tuh kudu Yoi, tonton aja dulu ceritanya. Untuk pertama kalinya, mahasiswa dan alumni Indonesia yang kuliah di kampus Columbia University, New York, berhasil memenangkan kompetisi Columbia SIPA Dean's Challenge 2020. Setelah melalui seleksi ketat selama 8 bulan, proyek Vocatie Nest berhasil mengalahkan lebih dari 30 kelompok lain dan memenangkan pendanaan sebesar $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Kompetisi yang diadakan oleh School of International and Public Affairs Universitas Columbia ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk pengembangan perusahaan startup yang inovatif menggunakan teknologi digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. SIPA Dean's Public Policy Challenge is an annual competition. It's at Columbia School of International and Public Affairs. It was launched in 2014 by SIPA Dean Merritt Danow, and the program seeks to inspire students to create innovative solutions for global policy issues using digital technology and data. Vocatie Nest terdiri dari 4 mahasiswa dan alumni program Magister Strata 2 di Columbia University. Mereka adalah Edi Saputra, mahasiswa jurusan Entrepreneur dan Inovasi, dan para alumni Daniel Oscar Baskoro, lulusan Manajemen Sains dan Teknologi, serta alumni dari program Pembangunan Ekonomi dan Politik Randy Dwino Valianto dan Lindy Anggraini. Tim Indonesia untuk pertama kalinya bisa memenangkan kompetisi Columbia SIPA Social Venture Challenge 2020. Di mana tim kami yang terdiri 4 orang, saya, Oscar, Lindy, dan juga Randy, membentuk suatu ide di mana kita ingin menyelesaikan permasalahan pengangguran di kalangan SMK. Di mana saya sendiri dulunya merupakan lulusan SMK di bidang teknik informatika. Saya menggunakan Vocatie Nest untuk membantu pekerjaan saya, yang dimana dengan Vocatie Nest saya bisa mendapatkan pekerjaan apa yang kita lakukan, apa yang kita mau, seperti kayak yang tadi saya sebutkan front-end developer, full-stack developer. We also want to make sure there is a social impact component. So we're a school of public policy, and we want to make sure that these projects do have a policy component where they are seeking to, advance and better the lives of people on the ground. So that's a big component for us too. Saat ini, aplikasi Vocatie Nest sudah diluncurkan ke publik dan sudah diakses oleh lebih dari 1.300 user dari 15 sekolah menengah kejuruan di seluruh Indonesia. Naratama dan Oliver Pras, VOA, New York.
ku yo antara akeh dan enggak ku nek kene ya. Nek Indonesia nek kono mungkin akeh tapi di sini yo itu ya cukup akeh. Dan nggak gampang nyari ngono kudu proposalnya kudu apik kuwi. Iya, dan untuk meyakinkan investor itu kan nggak iso coba ngomong aku kayak ono duit kok ngono. Nah, makanya ya. Jaluk bapakmu ae. Nah, iya. Orang tua. Lain itu ceritanya. Bareng itu lho Cak Rina cerita tentang diaspora Indonesia sing nek kene, sing ndek usaha utawa sing kiprahe nek kene ya cukup menonjol ya ning ya. Tapi sakwise sing siji iki. Sandung aku, duh. Opo sih ya? Iki lho aspal apa jenenge niki? Makadam istilah nang Indonesia iki darah di aspal sih akeh patune iki lho. Ini bukan jalannya rusak ya? Memang enggak dipertahankan ini kita? Dipertahankan seperti kayak gitu, Cak. Lho, lah apa gen artistik? Dembel gedaku. Nah iya. Karena kok artistik sing penting kan iso dilewati aman lho. Ini gerundang-gerundang ini sepeda bahaya gitu lho. Nah, apa neng mau tentang diaspora toh? Sama nih kok ini neng Philadelphia toh? Nah kalau memang salah siji pusate kumpulnya wong-wong Indonesia sih nangko yang Amerika itu salah siji nih ya? Ya salah satu yang paling banyak ya Cak ya, karena katanya ya Cak ya jarene ku mergo urip nang Philadelphia itu lebih murah dibandingkan negara tempat-tempat yang lainnya. Bisa juga begitu. Terus ya mungkin ya mergo nek kono Indonesia sudah terus dibabat alase karo wong Indonesia zaman dhisik. Zaman-zaman tahun 2000-an ngono kan. Iya. Blok-blok akeh sing nek kono mbuh sebabe mergo kuwi ya rono akhir terus ya wis ngomong akhirnya malah rono mergo ya jenenge wong kumpul karo bangsane dhewe utawa basane padha. Iya. Nyaman untuk nggak ngerti lah urutannya piye lho. Dan ngomong-ngomong soal kenyamanan, jadi di Philadelphia itu akeh usaha-usaha sing dipunya sama diaspora Indonesia, Cak. Warung ono, ruang panganan ya, mari ngono warung sing dodolan makanan yang belum jadi juga ada. Terus ada juga dry cleaner. Oh, kuwi tukang anu ya. Pembersih nyuci baju. Nyuci karo setrika barang iku ya. Iya, nah itu kan kayak membentuk ekosistem ya, Cak ya. Makanya mungkin orang-orang pada tertarik untuk ke sana, tinggal di Philadelphia. Nah, ini siasat mereka selama pandemi Covid itu seperti apa? Ditonton aja. Berubahnya sih enggak, cuman berubahnya nggak bisa masuk aja. Inilah suasana di restoran Hardena yang juga dikenal sebagai warung Surabaya saat pandemi corona. Walau hanya dapat membeli untuk dibawa pulang, namun tak menyurutkan langkah para pelanggan untuk memesan. Bahkan menurut Ena Wijoyo, pemiliknya, omset Hardena malah bertambah. Sejak pandemi, restoran di Philadelphia ini juga menawarkan menu khusus dalam kotak pizza berisi aneka masakan Indonesia yang dijual $90 atau sekitar Rp1.300.000. Jadi hanya hari Senin ordernya 5 menit udah sold out, jadi nggak mau banyak gitu ya. Iya. Setiap minggu berapa box? About 55 a week. Sesuai peraturan negara bagian Pennsylvania mengenai pembukaan kembali bisnis restoran, Hardena juga berencana menambah kapasitas di luar agar pelanggan dapat kembali makan di sini. Kondisi serupa dialami Pendawa Cafe, toko bahan makanan sehari-hari yang berlokasi tak jauh dari Hardena. Puji Tuhan, justru kita dengan wabah ini, toko kita lebih ramai dan kita punya cara belanja baru online dan itu banyak respon yang positif ya? Positif, betul. Walau ada layanan daring, menurut pemilik Pendawa Cafe, pelanggan tetap lebih banyak datang ke toko untuk membeli camilan dan makanan Indonesia siap saji. Pelanggan yang berbelanja dibatasi maksimal 10 orang dan harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Berbeda dengan bisnis makanan, bisnis dry cleaner dan laundry milik Dian Pancarini mengalami penurunan drastis selama pandemi corona. Meskipun kita buka, nggak pernah tutup, tapi penjualan jadi berkurang banyak. Sampai sekarang sampai 70%. Jadi kayak baju-baju atau apa, mereka juga nggak ada yang dicuci di sini gitu loh. Karena semuanya juga nggak ada kegiatan, kan mereka di rumah. Jadinya ya mereka mau keluar hangout kemana? Restoran ditutup. Untuk menyiasatinya,
List Cleaner menawarkan jasa ambil dan antar bagi pelanggan yang tidak mau datang ke toko. Selain itu kita juga tetap jual masker karena memang saat ini itu yang dibutuhkan. Dian dan anaknya juga membuat berbagai masker seperti untuk acara pernikahan yang dijual online. Sampai saat ini mereka sudah menjual 5.000 masker ke seluruh Amerika. Dian yang sudah 10 tahun mengelola bisnis bersama suaminya merasa bersyukur karena di masa yang sulit ini tetap ada pelanggan yang setia memakai jasa List Cleaners. Sometimes kadang-kadang orang tuh merasa kasihan ya. Kalau customer kita yang udah lama ya, mereka kasihan. Kadang-kadang mereka malah nyari-nyari apa ya yang bisa di cleaning ya biar aku bisa bantu kamu gitu loh. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Virginia Gunawan, Laurentius Wahyudi, Nia Iman Santoso, VOA. Aku setrika paling males dia emang. Apa setrika? Nyuci aku nggak masalah, cemplungnya plung. Aku setrika aku loh. Siji-siji ngene aja ya. Padahal aku iya cak wong satu kelambi ae iso 20 menit. Kan masa jarang saiki kok ono mesin sing nggo setrika. Aku pengen tuku cuman larang iku. Terus ngono ora menjamin nek iso alus tenanan iku. Iya, kok iki ketokane tok ngono. Makane sampai saiki lho kuwi iso wong sarpe nyang Mars terus nemokne teknologi canggih. Teknologi setrika iki lho rumah sing apik saiki. Gak mampu ketokane. Nah, dulu habis gini kita belajar jaket neko-neko kok dipelajari. Bahasa Inggris ya. Tapi setelahnya siji iki. Patriotisme orang Amerika itu memang dhuwur banget nih. Iya. Lho bendera dipasang kabeh iku. Padahal iki wis lewat hari kemerdekaan ya, Cak. Iki jenenge masang bendera itu enggak kudu pas ono peringatan-peringatan tok kok. Tak arep masang ngono ya udah. Sementara Indonesia kan biasanya kantor-kantor, tak omah-omah enggak masang. Iya. Nang kene jenenge bendera, simbol-simbol nasionalisme. Amerika memang terkenal negara maju sing patriotis. Heeh. Nah, ngomong-ngomong soal patriotis, ada banyak istilah-istilah yang susah dijelaskan di Amerika. Apa contohnya? Misalnya apa ya? Jingoisme. Apa kuwi? Gak tau denger aku. Sing apa hubungan karo nasionalisme, xenofobia. Nah, sing ngono kuwi lho, Ne. Bahasa-bahasa kayak gitu memang sulit dicerna ya, Cak ya. Daripada bingung kita nonton ae. English in a minute. Welcome to English in a minute. In the US, pennies are the smallest unit of money. Penny pincher. This cannot be what this expression means. Whoa! The music store just got a new shipment of bass guitars. I hope the one I want is on sale. Jonathan, don't be such a penny pincher. If you see the one you want, go ahead and buy it, whether it's on sale or not. Anna, I have to pinch my pennies. I might have purchased 2 or 3 other instruments last week. To be a penny pincher, or to pinch pennies, means to be very careful with one's money, even small amounts. Jonathan does not want to buy a new bass at full price. He might not have much money left after buying that trumpet, keyboard, and accordion. And that's English in a minute. Saiki dulu. Gilirannya jaket. Neko-neko. Salah satu tontonan menarik dari festival tahunan di Utah County adalah meringkus babi dan menaruhnya di tong. Dari anak-anak sampai orang dewasa senang mengikuti acara yang diadakan di arena yang berlumpur ini. Namun tahun ini keceriaan itu agak terganggu karena protes sejumlah aktivis binatang. Mereka mengklaim babi yang diperlakukan seperti ini bisa menderita trauma seumur hidup. Tahun ngarep diganti pitik ae. Tidak seperti di film-film, Spider-Man di Times Square New York ini tidak mampu mengalahkan lawannya dengan satu tendangan kaki ataupun meringkus dengan jimat benangnya. Lelaki berpakaian Spider-Man ini seorang penghibur yang sering mangkal di Times Square. Konon ia naik pitam karena orang itu menggoda di luar batas. Mereka pun saling baku hantam dan menjadi tontonan banyak orang. Nggak izin ta ditonton ndarek Superman.
tidak hanya anjing dan kucing, kambing pun sekarang menjadi hewan piaraan warga Amerika. Dan kambing yang paling digemari adalah jenis myotonik, karena kambing jenis ini bisa berlagak pingsan. Sebuah peternakan di California memelihara dan menjual kambing ini. Setiap hari puluhan orang datang untuk membeli ataupun sekedar melihat aksi pingsan kambing-kambing ini. Tukang sate ora bakal tuku wedhus iki rek. Cak, masker sampean cewek banget, Cak. Iki cewek ya. Iya, heeh. Omong warnane oranye ngene iki. Heeh. Terus bunga-bunga sithik ngono. Bunga-bunga. Oh, ngono ya. Ya tapi ora apa-apa lah, kan setiap orang itu ada jiwa feminisme dan jiwa feminis dan jiwa maskulin. Oke deh. Wah, gitu. Wah. Jarane ahli ra ngerti mbuh rani ya. Nah, ngomong-ngomong soal diaspora di Indonesia, memang ya itu tadi, Cak, perkembangannya mulai dari ada yang jadi hakim gitu kan. Bahkan ada orang yang bilang juga bahwa sebenarnya Presiden Barack Obama itu ya bisa dibilang diaspora Indonesia karena pernah tinggal di Indonesia, enggak? Nah, itu definisi diaspora itu kan ono sing definisi karena keturunan, karena darah, ono sing budaya. Ya budaya ini mungkin selain orang yang tidak punya darah Indonesia, tapi kalau dia tertarik mempelajari budaya Indonesia, nilai Indonesia, dianggap itu bisa kategori diaspora. Jadi memang definisi rada melebar, bisa melebar kemana-mana. Tapi Obama dilebok nih. Ya mungkin kan mergo seneng bakso ya jarene ya. Bakso itu budaya Indonesia. Oh ya. Ya bisa dianggap diaspora pinggiran lah. Oke, coret lah. Nah, dulu sampean dua pertanyaan atau saran dan kritik sing daliyane langsung aja mampir ke Facebook kami dengan kata kunci Warung VOA. Utawa nek email warung@kings.com. Aku tak Supri. Aku ning sini. Teko Alexandria, Virginia. Nyun pamit dulu.